Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai pengantar pengambilan keputusan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya. Selain itu, ada juga pengertian keputusan menurut Gito Sudarmo mengungkapkan keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud ini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Keputusan yang diambil mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap organisasi secara umum, tetapi bisa saja sebaliknya. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, di mana tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus. Karakteristiknya, yang pertama, rare. Keputusan strategis yang tidak dapat ditiru oleh organisasi dan lain-lain. Yang kedua, konsekuensial. Keputusan yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga, direktif. Keputusan yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, keputusan administratif. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktik terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan saat itu juga tanpa meminta pendapat pimpinan terlebih dahulu. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, ada 5 dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengalaman, di mana pengambilan keputusannya berdasarkan pengalaman, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, misalnya dapat memperhitungkan untung ruginya atau baik buruknya. Yang ketiga, wewenang, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, fakta. Berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi. Yang kelima, rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam kendala tertentu. Pada pengambilan keputusan secara rasional, terdapat beberapa hal seperti kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, prevensi yang jelas, dan hasil maksimal. Proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, penentuan masalah. Perumusan masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Yang kedua, analisa situasi yang ada. Fase menemukan solusi ini meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mengevaluasi pemecahan yang mungkin dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Biasanya meliputi penentuan pendapat dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Setelah masalah dirinci dengan tepat, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.
hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik itu negatif atau positif. Yang keempat, analisa alternatif-alternatif. Setelah itu, untuk mengadakan perkiraan, dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Perkiraan itu terdiri dari yang pertama, perkiraan dalam arti proyeksi, yang kedua, perkiraan dalam arti prediksi, yang ketiga, perkiraan dalam arti konjeksi. Yang kelima, pilihan alternatif yang paling baik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan rekomendasi. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai pengantar pengambilan keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.